Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah metode penelitian living Al-Qur'an, yang mana tugas tersebut yakni menguraikan hasil baca dari buku yang berjudul Living Al-Quran, Teks Praktik dan Idealitas dalam Reformasi Al-Quran. Yang pertama, dalam buku ini saya akan menjelaskan mengenai teks dalam fungsi kitab suci yang ditulis oleh Ahmad Rafiq sendiri. Nah, diawali dengan 3 isu. Yang pertama, perbincangan terminologis Living Al-Quran atau terminologis frase Living Al-Quran. Dan yang kedua, fungsi dari kitab suci yang dipetakan menjadi informatif dan performatif. Dan yang ketiga, ada transmisi dan transformasi untuk memberi argumentasi eksplementatif atas persebaran dan pergeseran fenomena living Al-Quran tersebut. Baik, kata living berasal dari bahasa Inggris. Nah, pesan utama dari terminologi tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan, makna maupun tindakan tertentu. Nah, berbicara jika dirujuk kepada penggunaan kata living dalam bahasa Inggris yang artinya hidup, dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan. Nah, yang pertama, kata tersebut dapat dibahaskan dengan frase living. Frase living the Quran dengan living sebagai ground, atau the lived Quran dengan level berupa bentuk kata kerja lampau yang berfungsi sebagai sifat. Nah, pada yang pertama, living sebagai ground dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Dalam konteks ini ada subjek, yakni manusia, yang aktif menghidupkan Al-Quran sebagai objek dari pemaknaan maupun tindakan. Nah, Al-Quran ditempatkan sebagai objek tindakan sehingga ia menjadi teks yang hidup, atau lebih tepatnya dihidupkan oleh tindakan atau perilaku subjek atau manusia tersebut. Nah, bentuk frase yang kedua dengan menggunakan kata past participle sebagai kata sifat pasif memiliki makna yang berdekatan dengan yang pertama. Nah, hanya saja tekanannya bukan kepada subjeknya, akan tetapi pada Al-Quran sebagai objek, kata benda yang menerima tindakan yang membuat Al-Quran menjadi hidup atau dihidupkan. Nah, sifat hidup dalam Al-Quran diadakan atau dihadirkan oleh subjek yang ada di luar Al-Quran. Nah, sekalipun subjeknya tidak dinyatakan. Nah, sementara itu bentuk frase ketiga menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata yang aktif atau biasa disebut dengan living. Living itu aktif. Nah, berbeda dengan bentuk frase yang kedua. Nah, dalam konteks ini Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek yang pasif dari pemaknaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Bahkan William Graham menyebut bahwasannya sifat dasar dari kitab suci secara umum termasuk Al-Quran sebagai relasional. Disebut relasional karena sebuah teks menjadi kitab suci tidak dengan sendirinya, tetapi ketika ada orang yang menghubungkan dirinya dengan teks tersebut, baik lisan maupun tulisan, yang dianggap suci dengan berbagai cara, maupun itu dengan menerima, membaca, memaknai, memperlakukan, ataupun menggunakannya. Nah, perlu dicatat bahwasannya di sini kita meski memenuhi syarat relasional, orang per orang tidak cukup untuk menjadikan sebuah teks menjadi kitab suci. Nah,
Orang per orang ini perlu terhubung satu sama lain secara sosial sehingga melakukan tindakan atau praktik yang disebut dengan Graham Community of Faith, atau masyarakat yang meyakinkan masyarakat ini mencintai, merayakan, serta hidup dengan untuk dan dalam kitab suci tersebut. Selanjutnya yakni fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, dalam bagian ini, dalam penjelasan ini terbagi menjadi dua golongan atau dua dimensi. Yang pertama ada dimensi horizontal dan ada juga dimensi vertikal. Nah, dalam dimensi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Nah, teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan. Teks-teks tersebut diterima sebagai kitab suci secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama yang dimaksud. Nah, misalnya teks-teks pada agama-agama besar dunia merujuk kepada tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama seperti Musa dan Taurat di kalangan umat Yahudi, Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, dan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran di kalangan Muslim. Nah, teks dapat terdiri dari struktur kebahasan berupa bunyi, kata, kalimat hingga membentuk makna. Nah, kemudian di dimensi kedua ada yang namanya dimensi vertikal. Dalam dimensi ini berupa interpretasi terhadap data. Pada dimensi interpretasi ini, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa sering dibahasakan informatif maupun performatif. Nah, dalam diskursus kitab suci, hal ini melahirkan pemahaman dan penafsiran atas teks kitab suci. Jika dia berupa data praktik, nah maka fungsi dari informatif tersebut menerima praktik sebagai teks yang menyampaikan pesan. Nah, jika disederhanakan, hubungan antara dimensi data dan interpretasi dapat membentuk 4 pola relasi antara manusia dan kitab suci. Adapun yang pertama yakni data teks yang diinterpretasi secara informatif dalam kasus kajian Al-Quran. Ini dapat dilihat dari keberadaan penafsiran Al-Quran. Nah, fenomena ini yang bermula dalam semetar gelar kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mufasir pertama. Nah, berlanjut dan berkembang dengan sangat masif hingga melahirkanlah tokoh-tokoh dan kitab-kitab tafsir dari masa ke masa dengan metode-metode yang berbeda. Yang kedua, data praktik yang diinterpretasi secara informatif. Nah, kasus ini dapat ditemukan pada interpretasi kitab Al-Bukhari terhadap hadis keutamaan surah Al-Fatihah sebagaimana media pengobatan. Nah, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Bukhari menempatkan hadis ini dalam kelompok yang tema atau tabwib. Nah, terus yang ketiga dan keempat merupakan model dalam interpretasi performatif. Nah, ketiga ini adalah data teks yang diinterpretasi secara performatif. Dalam kasus kajian Al-Quran, model ini dapat dilihat pada penafsiran dan praktek pembacaan Al-Mu'awwizatain atau surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, sebagai perlindungan diri atau pengobatan dari gangguan makhluk gaib. Konteks turun dan redaksi kedua surah ini memang merujuk secara spesifik tentang perlindungan diri dari gangguan baik jin dan manusia. Bahkan untuk Nabi Muhammad sendiri, baik merujuk kepada penafsirannya atau tidak. Nah, praktik ini menandai adanya irisan wilayah dari fungsi informatif dan performatif. Nah,
Kemudian yang selanjutnya ada transmisi dan transformasi. Nah, model-model interpretasi di atas selain menegaskan sifat relasional yang bervariasi sesuai dengan variasi subjek penerima, konteks dan waktu penerimaan juga menegaskan bahwa aspek transmisi dan transformasinya. Nah, ada 3 pola transmisi yang bisa dilacak dalam teks dan tradisi keagamaan. Yang pertama ada transmisi yang dapat terjadi dalam bentuk rujukan dari satu literatur kepada literatur terdahulu atau literatur dari generasi yang berbeda merujuk kepada sumber informasi yang sama. Contohnya seperti Al-Bukhari yang mencantumkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas dalam kitabnya, sementara An-Nawawi mengutip hadis yang sama tanpa menyebut secara spesifik sumber hadisnya. Nah, akan tetapi meski An-Nawawi tidak menyebutkan sumbernya berdasarkan rentang waktu hidupnya yang sesudah masa kanoniasi hadis era Al-Bukhari dan lainnya, besar kemungkinan An-Nawawi merujuk ke Al-Bukhari atau ke sumber lain yang semasa dengan Al-Bukhari. Nah, yang kedua, transmisi juga dapat terjadi dalam bentuk hubungan material dari murid kepada guru dalam bentuk rantai periwayatan atau sanad atau silsilah keilmuan. Nah, model transmisi ini dapat kita lihat periwayatannya, dapat kita lihat misalnya pada periwayatan hadis musalsal atau tradisi rujukan pengetahuan atau praktik berdasarkan sanad yang bersambung hingga ke posisi yang diyakini sebagai sumber yang pertama. Nah, pada kasus transmisi pengetahuan dan praktik Al-Quran, Ingrid Mattson misalnya menyebut model ini sebagai silsilah suci atau sacred pedagogy. Nah, dia mencontohkan kasus seorang penghafal Al-Quran yang harus bertemu dengan seorang gurunya atau syekh ahlul Quran untuk mendapatkan otorisasi atau pengesahan hafalan dan bacaan Al-Qur'annya berdasarkan jalur periwayatannya tertentu atau sanad. Nah, sang murid menjadi rantai sanad terakhir, sementara sang guru menyampaikan rantai sanadnya hingga ke rangkaian sumber pertama, yakni kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, model transmisi diskursif. Melalui tradisi ini berkembang di masyarakat, fenomena ini dapat ditemukan dari berkelanjutan sebuah tradisi turun-temurun di sebuah kelompok masyarakat. Nah, praktik tradisi keagamaan ini atau disebut di suatu masyarakat bukan semata aktivitas meniru praktik terdahulu, akan tetapi praktik yang dikonstruksikan oleh wacana yang hidup di masyarakat. Nah, apa wacana tersebut? Wacana tersebut dibangun oleh banyak hal di sekitar tumbuhnya sebuah tradisi, seperti teks, narasi keagamaan, subjek yang otoratif, atau tradisi yang biasa. Nah, model-model transmisi bisa meniscayakan munculnya transformasi atau perubahan bentuk pengetahuan dalam praktik terhadap Al-Quran dari satu subjek ke subjek yang lain. Nah, atau dari satu masa ke masa yang sesudahnya. Misalnya pada kasus surah Al-Fatihah di atas. Nah, kejadian di masa lalu ditransmisikan dalam bentuk ingatan yang melahirkan variasi pengetahuan dan praktik. Nah, variasi pengetahuan dan praktik tersebutlah yang dinamai dengan transformasi. Nah, akhirnya fenomena living Al-Quran tentu saja berusaha dengan teks Al-Quran. Nah, namun teks yang dimaksud di sini bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari itu, teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.